Halo semua, kalian pasti sudah tahu beberapa brand seperti Gucci, Louis Vuitton, dan yang lain-lain yang menjual beberapa produk berupa tas, sepatu, ataupun dompet dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan harga yang mahal, mereka bisa mendapatkan banyak sekali pembeli. Nah, gimana sih mereka bisa mendapatkan banyak sekali pembeli? Padahal banyak tas-tas di luar sana yang harganya lebih murah daripada brand tersebut, tapi kegunaannya itu sama. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menciptakan dan menentukan harga dari sebuah produk. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Zilzikr Jakaringga, NIM 112200015. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari pengantar manajemen dan bisnis, yaitu menentukan dan menciptakan harga dari sebuah produk. Baiklah, langsung aja kita mulai dari pembahasannya. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa produk memiliki 3 jenis. Yang pertama itu adalah produk kenyamanan. Nah, produk kenyamanan ini sangat sering sekali dibeli oleh konsumen dan harganya sangat murah. Dan yang dijual oleh produk kenyamanan ini biasanya itu adalah kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Contohnya adalah sembako. Dan yang kedua itu adalah produk belanja. Nah, produk belanja ini jarang sekali dibeli oleh konsumen. Dan ketika konsumen membeli produk belanja, dia akan membandingkan kualitas dan harganya terlebih dahulu. Contohnya adalah alat elektronik seperti HP, komputer, dan TV. Dan yang terakhir itu ada produk khusus. Nah, produk khusus ini dikhususkan untuk konsumen yang khusus saja. Kenapa? Karena harganya yang sangat mahal. Contohnya arloji Rolex, tas Gucci, dan mobil Lamborghini. Nah, kemudian produk juga dapat mengalami diversifikasi. Diversifikasi merupakan strategi pengembangan dari suatu produk yang sudah kita miliki. Nah, diversifikasi memungkinkan kita untuk memproduksi suatu produk yang mirip dengan produk yang sudah ada, tetapi tetap memiliki perbedaan dari sisi lain. Contohnya, dari desain kemasan, atau dari bentuk kemasan, ataupun dari material yang dibuat untuk produk yang kita buat. Selanjutnya, produk mengalami siklus hidup. Yang pertama adalah introduction. Di sini, produk yang baru dibuat akan mengalami masa pengenalan. Kita akan menaruh produk yang baru kita buat ke pasar. Pada awalnya, penjualan akan terasa sangat lambat karena kesadaran konsumen akan produk tersebut masih sangat rendah. Nah, di sini sangat dibutuhkan sekali investasi besar-besaran pada pemasaran. Nah, tahap selanjutnya adalah growth atau pertumbuhan. Di sini produk mulai diterima oleh konsumen. Nah, peningkatan pada penjualan juga sangat pesat dan keuntungan juga meningkat. Di sini mungkin mulai terjadi persaingan dan perusahaan harus mempertimbangkan peningkatan kapasitas produksinya. Yang ketiga adalah maturity atau kematangan. Pada tahap ini produk mulai mencapai puncaknya. Di sini persaingan sangat intensif dan perusahaan harus mulai fokus pada inovasi dan diferensiasi produk. Pemasaran menjadi kunci utama untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang keempat adalah decline atau penurunan. Penjualan dan keuntungan menurun karena perubahan tren pasar, inovasi, produk lain, atau pergeseran ke preferensi konsumen baru. Perusahaan dapat memutuskan apakah memperbarui produk, menurunkan harga, atau menghentikan produksi. Yang terakhir adalah withdrawal atau penarikan. Produk ditarik dari pasar jika tidak lagi menguntungkan atau relevan. Ini dapat melibatkan penghentian produksi, penjualan hak cipta, atau penarikan produk dari rak toko. Perusahaan dapat fokus pada pengembangan produk baru. Ada berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi pasar sasaran. Yang pertama adalah demografi. Demografi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dinamika penduduk. Hal ini meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Jika mengetahui demografi dari calon pembeli, tentu kita akan mengetahui seberapa besar target pasar dan pendekatan pemasaran yang paling tepat untuk dilakukan. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi adalah salah satu faktor ketika menentukan target pasar dengan segmentasi geografis. Perlu diingat bahwa tidak semua produk bisa dijual kemana saja. Misalnya, bisnis kuliner, Anda bisa menjualnya ke seluruh Indonesia secara online. Namun, berbeda jika bisnis Anda adalah laundry atau jasa pencucian mobil. Tentu, target pasar akan terbatas pada wilayah tertentu saja. Kemudian, faktor perekonomian. Perekonomian akan bisa mempengaruhi pemasaran baik secara positif maupun negatif. Ketika ekonomi tumbuh, orang-orang akan menghabiskan lebih banyak uang sehingga bisnis bisa mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah nilai sosial budaya.
Budaya di setiap negara atau daerah pasti memiliki perbedaan. Dari perbedaan inilah, produk yang akan kita jual dapat menyesuaikan berdasarkan budaya yang ada di daerah setempat. Dari beberapa faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, seperti geografi, demografi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai budaya, dapat kita tentukan suatu harga jual. Ketika kita ingin menetapkan suatu harga, maka terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan harga pertimbangan. Yang pertama, biaya produksi, yaitu biaya per unit ditambah markup. Metode penentuan harga produk ini biasa disebut dengan penetapan harga berbasis biaya. Yang kedua, pasokan persediaan, yaitu jika persediaan banyak, harga bisa diturunkan. Dan yang ketiga adalah harga pesaing. Yang pertama, penetration pricing, yaitu harga di bawah pesaing untuk memasuki atau merebut pasar. Yang kedua adalah defensive pricing. Nah, yaitu harga di bawah pesaing untuk bertahan atau defensif. Nah, yang ketiga adalah prestige pricing, yaitu harga di atas pesaing jika punya image top of the line image. Sebelumnya, untuk menciptakan dan menentukan harga dari sebuah produk, kita harus tahu terlebih dahulu produk apa yang kita ingin buat, jenis produknya, kemudian siklus hidupnya, dan yang terakhir adalah target pasar dari konsumen kita. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.